Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani segala aktivitas kita, dan mari dijalani dengan tuntunan firman Tuhan sehingga kita menjadi teguh dan kuat beriman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yeremia 30 ayat 20 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Akka anak nihalahi akon songon dimulana, jana parlagutan nihalahi akon marbungaran salol nilolokna dijoloki, umokku masude halak nama parkaciti halak." Dalam bahasa Indonesia, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel sudah menjauh dari Allah dengan mementingkan kepentingan diri mereka, kemudian menyembah kepada ilah-ilah lain, cenderung untuk menjadi mendukung orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akhirnya Allah menjadi marah kepada mereka dan masuk ke dalam pembuangan Babel. Di dalam pembuangan Babel mereka menderita dan tidak akan tahu lagi kapan akan dikeluarkan Allah dari pergumulan yang begitu berat itu. Namun Yeremia mengingatkan, ketika mereka bertobat dan mengubah diri, sekali lagi, ketika mereka bertobat dan mengubah diri, maka Allah akan mengubah segala sesuatu, di mana merasa ditinggalkan akan dijadikan sebagai umat yang disayangi dan dipulihkan oleh Allah. Intinya adalah bukan oleh karena perbuatan mereka, bukan oleh karena kebaikan mereka, namun semata-mata adalah oleh karena anugerah kasih setia Allah. Pembebasan umat itu didasarkan kepada kebaikan Allah yang melihat bahwa umat itu tidak akan bisa keluar daripada persoalannya. Yang dibutuhkan hanyalah perubahan sikap, perubahan pikiran, dan perubahan cara penyembahan dalam hidup mereka. Dengan demikian, Allah akan menjadikan mereka sebagai umat yang diubah, yaitu umat kesayangan Allah. Dikatakan pada firman Tuhan kali ini adalah anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Artinya, anak-anak yang dilahirkan oleh bangsa Israel akan menjadi anak pilihan Allah yang mendapat janji dan keselamatan dari Allah. Saudara terkasih, ketika kita menjadi menjauh daripada Allah, yang sebenarnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketika kita menjauh dari Allah, yang menjadi rugi adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi hidup kita adalah menjadi berubah dan mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka mereka juga akan mendapatkan janji keselamatan, janji berkat yang sudah disediakan Allah bagi kehidupan mereka. Ketika seseorang sudah mendapat janji berkat dan janji keselamatan kepada keturunannya, itulah hal-hal yang paling berharga di dalam hidup ini. Coba kita bayangkan, ketika materi bisa berakhir, bisa habis, dan bisa musnah, dan ketika jabatan juga akan memiliki batas waktu, namun ketika berkat kepada keturunan akan bertahan untuk selama-lamanya. Artinya, dari satu kepada yang satu akan dilimpahkan Tuhan berkat itu. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bagi hidup kita adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah, mengubah sikap, mengubah iman dalam hidup kita, untuk menjadi anak-anak kita beroleh berkat yang sudah disediakan Allah. Sebagaimana Allah memberkati bangsa Israel dengan menjadikan mereka adalah menjadi bangsa berkat, demikian juga kita sebagai orang percaya, keturunan kita akan menjadi keturunan berkat ketika kita mendekat dan menjadi menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dikatakan juga bahwa Tuhan akan membela kita dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan akan menghukum orang yang memberikan sebuah penindasan kepada kita. Saudara terkasih, pembelaan Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan pembelaan manusia. Karena ketika Allah sudah membela, tak ada satu pun yang dapat untuk melawannya. Oleh karena itu, mendekatlah kepada Allah
sehingga kita menjadi diberkati dan keturunan kita, dan kita juga dikawal dan dipelihara, dijaga Allah di dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami untuk mengenal atas kebaikan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Berkati setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan setiap orang yang meminta Engkau berikan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.